segala gak asik ya. Oh iya. Hari ini gua ngerokok, yang lain satu batang, gua satu bungkus. Emak gua tuh kalau nonton sinetron suka apa ya, suka heboh sendiri gitu. Itu diselingkuh bego. Diselingkuh. Lu jangan percaya sama dia. Aku jijik mas, aku jijik. Orang jahat itu. Halo guys, balik lagi di Podsan bareng Egi Podcast Santuy. Oke, nah di video kali ini kita kedatangan tamu dari channelnya Korali TV nih. Perkenalan dong bang. Nama gua Odoy dari channel Korali TV, mampir-mampir channel kocak-kocakan anak kampung tentang orang-orang pengangguran. Silakan dicek di channel Korali TV. Ya, kebetulan juga Ends Project kita bakal gabung. Oke, jadi di Korali TV kita minggu depan insya Allah kita akan ada project baru lah ya. Iya. Ya, biasa kita panggilnya Bang Odoy kalau di sini. Nama aslinya Ramadan Syahir. Oke, jauh banget ya. Jauh banget jadi Odoy. Oke lah, kita sebenarnya kenal dari teman kita. Kenal dari teman kita namanya Amin yang ada di podcast kemarin, dan sekarang dia jadi penonton alay lah di belakang pokoknya, soalnya gak muat di sini. Kucek ya. Jalan maghrib balik jam 12 malam cuma dapat 25.000. Haji. Tapi ada plusnya nasi kotak. Oh iya, Bang Odoy, gua mau nanya nih Bang. Di Korali TV itu apa sih Bang? Ininya channelnya tentang apa? Channelnya tentang komedi. Itu berarti pure komedi itu ya? Iya, pure komedi. Ya di situ nyeritain tentang gimana orang-orang pengangguran, keseharian-harian orang-orang pengangguran tuh gimana gitu. Cuman dibumbu-bumbuin sama komedi-komedi ya biasa lah, bumbu-bumbu naskah gitu. Iya. Nah ini Bang, aku mau nanya lagi nih, lu itu sebagai apa Bang di Koral ini? Apa sebagai editing, apa sebagai apa Bang? Boleh ceritain Bang? Kebetulan gue sebagai penulis ya, di Korali TV ini gue sebagai penulis. Di Korali TV itu gue sebagai penulis lah. Penulis naskah. Tim kreatif. Tim kreatif. Sebagai juga. kreatif, tim Aktor kreatif, juga. mungkin aktor juga ya. Pokoknya Ngerangkap lah. Iya. Karena membangun channel itu Emang harus bisa semuanya lah ya istilahnya. Tapi saya bisa apa Bang? Saya ikutan aja. Udah resign aja dirimu. Nah, jadi di Ends Project juga kan ada beberapa video yang komedi sih, lucu sih kagak lah ya. Tapi maksudnya sih ke komedi sih. Cuma nggak lucu ya? Iya. Komedi itu kan lucu Pak. Ya kan? Enggak sih, tapi menurut gua lucu sih karena itu gua yang bikin. Pokoknya kita harus bangga sama bikinan film kita sendiri. Iya, Kalau benar. misalkan ditanya film yang mana yang paling bagus sama orang, bilang film selanjutnya. Karena kita harus berkembang dan berkembang ya nggak? harus pede. Iya. Harus pede. Jadi kita harus nerima hujatan dari orang. Ah garing loh, karena pernah di video saya tuh ada yang bilang, ah garing, ah orang lucu lu. Padahal enakan garing ya, Iya. kriuk-kriuk ya. Sebenarnya komedi itu sebenarnya mendingan nggak lucu gitu. Nah, kenapa tuh? Kenapa nggak lucu? Nah ini harus diulik nih. Biar orang nggak ketawa gitu. Apaan sih? Jadi kan kita dihujat nanti viral. Ini Bang, ini keseharian Bang Odoy ini sekarang ngapain? Nah, ya. Nah, kesibukannya dah. Kapan nanyanya? Pokoknya keseharian akhir-akhir inilah. Akhir ini apa? Sekarang nih gue lagi ngapain gitu maksudnya. Nah lagi Enggak, sibuk. kalau sekarang kan lagi duduk, enggak. Pokoknya kesibukannya. Bisa baik sih bang. Kesibukannya ada kesibukannya. Hobi apa kesibukan seharian? Kesibukan sehari-hari gue sih yang lagi gue jalanin ya setiap hari dari dulu sampai sekarang gitu, gue napas sih. Iya sih. Ya bubar. Napas, minum, makan, kencing, berak, tidur. Habis itu mati. Habis itu mati udah. Keseharian orang tuh begitu doang kan. Iya. Enggak nih, kita bahas ini aja dah. Background masing-masing dah lah ya. Background dari mungkin Bang Odoy ada background
seni, misalkan kan Bang Odoy bisa bikin skrip lah ya, Iya. naskah, alur cerita, semuanya. Mungkin ada background seni atau misalkan otodidak atau gimana kan kita nggak tahu. Nah itu kita bahas hari ini. Itu awalnya gimana? Sebenarnya sih awalnya gua nulis tuh SMP. Kalau gue Pas SD. SMP gue belajar nulis cerita, belajar bikin premis itu gara-gara dulu ada namanya buku tuh Laskar Pelangi. Benar ya, yang wah Iya. keren itu buat tuh. Oh, pokoknya Andrea Hirata tuh yang nulis kan. Tuh gue pengen banget tuh beli buku Laskar Pelangi kan. Karena lagi ngetren waktu itu di pondok kan, gue dari pondok kan. Pondok pesantren, yang gak usah disebut lah, kita nggak di endorse. Oke. Apa? Kontes. Pokoknya pondok pesantren ini Pondok kan. pesantren lah pokoknya. Apa ini bang? Apa namanya? Kembali lagi ke cerita komedi ya. Gue mau nanya tentang komedi. Apa sih yang perlu ditekankan dalam kita berkomedi? Kalau komedi sih sebenarnya natural aja ya. Cuman ada setup, ada punchline kan kalau komedi tuh Bisa biasanya. dijelasin tuh bang atu-atunya tuh. Ya setup ya lu ngegiring pemikiran penonton, punchline-nya itu patahan-patahan dari cerita lu itu gitu. Cuman tentang komedi ya kita rumus komedian tuh semua rata-rata magicnya tuh dihiperbolakan gitu kan, dilebih-lebihin ya. Kayak hari ini gua minum Ini kelebihan nih segala gak asik ya. Oh iya. Hari ini gua ngerokok, yang lain 1 batang, gua 1 bungkus. Kayak sebenarnya gua ngerokok nih karena gua sebel sama rokok gitu. Itu kita untuk mengurangi rokok bang sebenarnya. Iya, Bener karena kan? kita buat ngurangin rokok. Untuk mengurangi rokok harus dibakar. Makanya. Iya. Ngurangin Kalau nasi. gua bakar pabriknya kan ke Nggak mungkin penjara kan? ya kan. Iya. Makanya dari itu gua bakar produknya lah. Iya, Ya. itu sebagai apa namanya kita Iya. tujuan kita untuk memusnahkan Rokok. Tapi berhubung produksi jalan terus Iya. nggak habis-habis. Habis. Makanya kita bakar terus. Akhirnya gua kecanduan. Duel rokok. Aduh, udah hancur dah. Gara-gara rokok doang. Ya kalau tentang komedi sih ya kayak gitu aja simpelnya ya. Kalau mau nulis cerita ya paling kita bikin premisnya dulu, nanti alurnya mau kemana, dan jalannya mau jadi komedi action atau yang lain-lain lah, sinetron yang kalau Iya. misalkan digampar dia nangis, Ah, terus ah. habis itu sholat kan. Ya Allah, turunkan hujan agar istriku dihajab atau suamiku dihajab gitu. Aduh. Berarti punchline berarti ya. Ya yang penting ya tentang kelihayan pemain aktornya lah. Dari aktor kan ngaruh juga ya kan dalam Pembawaannya. pembawaan ya Mungkin kan? imajinasi kita pas bikin skrip atau sketch atau ini apa namanya alur ceritanya itu kayak gimana. Terus kalau aktornya gak sesuai dengan imajinasi kita, gagal juga, gagal. nggak bakalan jalan. Kayak sesuai aja lah. Misalkan tergantung pembawaan, sebagus-bagusnya naskah, sebagus-bagusnya skrip, sebagus-bagusnya si penulis created itu tergantung pada aktor ya. Iya. Kalau aktornya bawainnya jelek ya itu nggak bagus, jadinya absurd ya. Berarti pada intinya harus berkesinambungan bang antara naskah Harus sama berkaitan. Harus Betul. berkaitan, Makanya- saling menguntungkan. Kayak kalau bikin YouTube tentang Simbiosis mutualisme. gitu saling menguntungkan. Ya kayak perempuan sama laki-laki lah. Iya, itu menguntungkan. Saling menguntungkan dan menguntungkan gitu. Dan menghasilkan juga sih sebenarnya. bener sih bang ngadu ini ya itu lagi Udahlah pokoknya itu gitulah pokoknya untuk pembuatan skrip nih. Bang Odoy sendiri ada belajar atau misalkan atau otodidak gitu. Atau misalkan pernah sekolah tentang tata cara alur-alurnya kayak gimana gitu. Pernah sekolah. Cuman sebelum itu emang ada basic ya. Ya itu dari tadi ya gue bilang gue belajar nulis di SMP itu.
gara-gara gua nggak kebeli buku novel sebenarnya itu. Jadi akhirnya gua bikin cerita sendiri, terus cerita gua jelek ya lama-lama jadi bagus. Gua baca-baca buku, yang penting kosakata lah. Iya. Ya imajinasi kita lah yang main lah ya. Kalau kosakata banyak, imajinasinya ada kan enak gitu. Benar. Ya. Terus sekarang nih dari Koralit nih lagi ada project apa nih? Lagi ada kesibukan apa nih? Dari tim-tim. Sebenarnya tim Koralit itu ada berapa orang sih sebenarnya nih? Koralit itu sebenarnya ada 5 orang. Entong, Agus, Iwan, Boat, gua. Iya. Sebenarnya tim intinya tuh 5. Tim intinya ada 5. Kemudian ditambah lagi sama Ari masuk jadi 6. Nah, itu kesibukannya sekarang dia ada project baru apa? Masing-masing punya kesibukan sekarang. Contoh kayak Iwan kan sekarang dia usaha ikan dia. Karena mendalami karakter dia kan jadi tukang lele gitu. Oh. Di dunia nyata jual ikan juga gitu. Boleh tuh ditanya-tanya itu tata cara budidaya ikan itu. Dia tahu tuh struktur amuba gitu. Dia tahu betina sama jantan. Iya dong. Yang gua masih bingung sampai sekarang tuh gimana caranya ikan berzina gitu. Nggak ketahuan. Dikawininya gimana ya? Penting gitu. Gue belum pernah lihat ikan kawin. Gimana ikan kawin? Ngadu. Nggak pernah lo. Dia nggak pernah bikin taruh soalnya. Iya. Penghulunya kayak gimana? Pakai kopeah kali ya? Nggak ngerti lagi dah gua sama ikan itu. Kalau Amin nih, Amin ngelihat dari hasil karya-karya Koralit nih. Coba menurut lu gimana? Jangan Amin dulu deh. Menurut saya sih, oke lah. Buat panutan bagus karena kita di sketsa itu jujur aja baru di sketsa ini kita baru. Terus pas Amin ngenalin ke Koralit, jadi kita pengen ngambil ilmunya, sharing-sharing lah ya kayak gini gitu bang. Emang lebih enak sih ngobrol gitu kan, daripada kita lihat gitu kan. Cuma jadi penonton mendingan kita jadi pemain ya kan? Betul. Daripada kita jadi penikmat, mending kita jadi kreatornya. Yang menikmati gitu. Kalau jadi kreator capek bro. Kalau kita jadi menikmati gitu. Wah jangan jadi penikmat doang dong. Kepuasan sebenarnya. Iya, karena kalau misalkan karya kita dilihat, wah bang bagus bang. Misalkan ada yang kelewat dari yang ngehujat nih, maksudnya. Wah mana lagi nih? Itu jadi tantangan tersendiri sih. Iya sebenarnya itu apa ya, kalau ada orang yang seneng gitu terhibur sama karya kita sendiri tuh kayak gimana gitu. Ada kepuasan batin. Iya, kayak hasil gua nih gitu ya. Jangan diterusin kan ikan. Gila ya. Aduh kayaknya salah nongkrong. Tapi ya itulah namanya seni ya gitu ya. Iya, sebenarnya kalau dunia komedi itu dianggap serius, dianggap bercanda. Karena yang serius itu bisa jadi bercanda. Iya. Komedian tuh sebenarnya di kamera aja dia lucu, kayak kita di depan kamera tuh apa ya, kayak kita selalu gitu. Menjadi orang lain. Kayak jadi orang lain gitu. Iya. Sebenarnya kalau kayak tim Koralit gitu di luar dari kamera itu mereka serius orangnya gitu. Iya. Semuanya pemikir gitu. Karena buat jadi komedian itu harus jadi pemikir keras juga lah ya. Susah. Komedian tuh. Yang ya pokoknya jadi aktor itu banyak tantangannya sih. Susah lah semua. Cuman ya kalau terbiasa ya kita juga bakalan bisa gitu. Ini ada yang bilang kan kalau mau bisa ya biasa. Bisa karena biasa. Karena terbiasa. Saya itu jujur pemalu saya. Oh pemalu? Iya. Malu punya anak. Anak itu 8 bulan. Kalau ceritain dong gimana prosesnya. Sebenarnya aku mulai streaming tuh. Cuman karena kuotanya habis. Gue pikir lu ketemu bini lu gitu di Shopee gitu, jadi seller lu jadi pembeli gitu.
Waduh. Enggak ya, namanya hidup ya, perjalanan ya. Perjalanan orang beda-beda lah ya. Iya. Tapi benar jujur saya itu pemalu banget. Sampai nanya sama ngobrol sama orang aja susah. Cuman karena biasa sekarang maksudnya suka bikin video ini kalau kata ini mah ngalor ngidul lah ya, ngomong asal gitu kan, ngobrol sama temen, sharing gini. Iya, jadi alhamdulillah jadi open ya. Jadi open, jadi terbuka, jadi apa ngomong tuh gak malu gitu loh. Jadi santai gitu. Mungkin kalau rasa malu ada. Rasa malu ada. Apa ya namanya? Itu kan kalau rasa malu ya pasti kemanusiaan ya kan. Manusia. Kalau rasa malu nggak ada ya orang gila. Iya. Berat malunya putus ya. Nggak ada berat malu kan orang gila ya kan. Ini gua aja malu tuh lihat di kaca tuh. Malu banget gua sebenarnya. Ini gua harus kemana nih? Ini kalau di kaca sebenarnya gua kalau ngaca tuh takut gitu. Tertakut. Gue lebih takut ngaca daripada tempat serem gitu. Kaget gitu, astagfirullah. Ini siapa ya Allah? Ternyata sama ini aku begini. Dan gue bertanya-tanya, lu siapa sih? Aduh ya Allah. Perasaan gue putih. Halusinasi anjir, halusinasi. Gelap ya. Tadi gua kira sama Bang Iwan tadi. Datang. Iwan lagi sibuk dia, soalnya kerja, dia pulang malam dia hari ini. Jadi nggak bisa ikut sebenarnya. Sayang juga sih sebenarnya ya. Kalau ada Iwan di sini juga dia lebih bisa ngejelasin, soalnya dia juga kan kameramen ya kan. Plus editor juga. Nah, ini sebenarnya gua ngebentuk Koral itu nggak sengaja gitu. Channel apa ya, nggak disengaja lah pokoknya. Dari awalnya coba-coba terus ketagihan. Terus berubah nama jadi Mawar gitu. Iya. Namanya nih nyoba-nyoba. Nih Bang, gue mau tanya Bang. Awal lo bikin YouTube kan coba-coba. Ada pemikiran lain nggak pas aku pengen YouTube nih? Ada sesuatu yang pengen lo ngapin apa tujuan utamanya nih? Nah, iya. Bikin YouTube sih tujuan utamanya kita mau apa ya? Kalau jadi YouTuber tuh kita bisa ngungkapin apa aja gitu lewat cerita. Gue sih sebenarnya hobi lah itu hitungannya. Ngungkapin segala sesuatu yang gue rasain, keresahan gue lewat cerita dan diolah sedemikian rupa biar orang tuh seneng gitu ngeliat. Iya. Jadi kita galau, mereka tertawa gitu, kayak apa gitu. Gua curhat coy gitu ya. Jadi ada istilah kata apa namanya? Tertawa di balik apa namanya Bang? Penderitaan orang. Bukan, jadi tertawa di balik layar. Ya, gitu. Oh iya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting orang kita bisa ngibur orang, kita juga ngerasa senang lah. Iya, kalau bisa ngibur. Itu kan termasuk sedekah juga ya kan. Kalau sedekah pakai duit rasanya kayak berat gitu, tapi ya dipaksakan. Takutnya nggak ikhlas gitu kan. Iya. Ingin gue sedekah tawa gitu. bisa. Karena membuat orang lain tertawa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sedekah tawa, sedekah duit juga ya. Iya, amin. Mudah-mudahan semuanya lancar lah ya. Apa yang kita cita-citakan aja, cita-citakan. Makanya subscribe biar banyak. Iya. Biar dapat AdSense. Nanti kita ada giveaway. Kalau dapat AdSense kita bisa sedekah gitu. Giveaway mobil ya. Mobil yang pintunya 2. Ini dari Koralit nih Bang, dari Koralit itu apa namanya? Penghasilan dari itu tuh apa dikelola sendiri apa bagaimana tuh Bang? Ya kita sih kalau ada endorsan apa segala macem ya bareng-bareng aja ya, bagi rata lah di Koral itu, semuanya rata lah, nggak ada yang lebih gede, nggak ada yang lebih kecil, semuanya rata karena kita kerja bersama gitu kan. Iya. Intinya satu untuk semua. Ya iya. RCTI bukan, bukan. Itu SCTP. Oh SCTP Bang. Iya, SCTP satu untuk semua. Oh iya. Kagak ada RCTI satu untuk semua, kagak ada. Ini nonton sinetron. Andon ya. Mas Al.
Aku jijik mas, aku jijik. Spesialis sinetron nama itu. FTP itu udah. 2 TV itu spesialis sinetron nama FTP udah. Iya. Berjaya itu sinetron gua bingung. Emak gua tuh kalau nonton sinetron suka apa ya? Suka heboh sendiri gitu. Itu diselingkuh bego. Diselingkuh. Lu jangan percaya sama dia. Aku jijik mas, aku jijik. Orang jahat itu. Jadi dihujat langsung gitu. Orang baiknya keinian gitu. Ikut nangis. Gue takutnya kalau mau gue nonton YouTube langsung diketik gitu. Ke bawah gitu. Netizen anjir. Anjing. Untungnya cuma bisa diketik YouTube. Kalau ada voice note Dikirim lah TV itu. Jadi masukkan ke sutradara itu. Bener sih emang jadi maksudnya mas saudara. Ih, buat ibu-ibu lah Ini tolonglah jangan diginiin lah, ini kasihan ini. Tolong ini dia udah yatim piatu ini gitu. Sibuk sendiri malu nonton. Iya, emang kadang kalau kadang-kadang remote udah dipegang perempuan apalagi RCTI. Cuma kita keluar pak. Udah lah. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya begitulah namanya betina kan. Boro-boro mama lu nonton bola. Bego lu ngopernya. Lu kesini dulu. Dia kayak jadi pelatih ya. Iya. Sok-sokan pelatih lu. Nah TV tuh kalau bisa ngomong tuh ya, oi. Gua nggak bisa dikomen. Lu nonton timnas nih kagak masuk gol, bego lu. Padahal dia kagak tahu susahnya di sana. Bener juga sih pak. Kadang emang kita apa ya? Hanya bisa mengomentari pak karya orang lain itu sebenarnya. Iya sebenarnya gitu. Iya. Gimana ya? Cuman asik. Cuma kesel aja sih. Asik. Seru itu kalau jadi netizen itu seru itu. Sebenarnya netizen sebelum ada internet itu ibu-ibu zaman dulu aja udah ada itu. Iya. Cuma dia kagak bisa nyampeinnya aja. Iya. Paling nyampein ke bapaknya. Lu awas lu kau kayak dia lu. Awas lu kayak dia lu. Makanya. Jadi begitulah ya kira-kira. Ya kira-kira gitulah kalau perfilman dunia. Ya jadi kembali lagi kita ke apa nih Bang Odo ya harapannya kedepannya dari Koralik sama S Project nih Harapan kedepannya dari buat kita semua sih ya kita bisa terus lanjut gitu, nggak ada konflik atau apa-apa gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya bisa sukses bareng. Amin. Bisa bikin video bareng ya, cita-cita kreator video ya. Mungkin nggak semua tapi buat Koralit cita-citanya mau bikin video The Movies gua sih. Yang durasinya agak panjang tapi nggak pakai dialog gitu, ngomongnya pakai muka gitu. Pakai hati aja ya. Aduh enak banget itu jadi aktornya, swear dah. Udah kayak limpat ya. Itu kalau marah gimana itu kalau marah? Ya pokoknya kalau misalkan ada cewek didatengin sama cowok mau nembak, cowoknya tinggal bawa golok sama bunga gitu, kamu pilih mana nih, tinggal nunjukin aja gitu. Anjir pakai sandi itu. Kalau kamu pilih bunga selamat gitu. Itu jatuhnya pasti jatuh film psikopat. Ya, jadi Waduh, parah itu. untuk Egi sendiri nih harapannya kedepannya nih. Ya, untuk harapan kedepannya nih seperti apa nih? Untuk Ends Project sih mudah-mudahan lanjut terus, tetap konsisten timnya, Ya. kompak selalu. Sama sih, yang penting nggak ada konflik. Karena kalau misalkan salah satu udah ada konflik, ada masalah apa-apa, sebenarnya mendingan ngomong lah ya. Misalkan, oh ini gak enak sama ini. Lu daripada ada konflik berkelanjutan, yang dipendem-pendem gitu. Mending terbuka. Mending terbuka karena hasilnya juga di kamera gak bakalan bagus. Iya. Kalau ada yang dipendem tuh kayak gimana gitu kan. Iya kan gue gedek nih sama lu, tapi gue harus main seneng sama lu. Jadi intinya itu ya. Iya, intinya kompak selalu lah. Oke. Ya mudah-mudahan aja lah gitu. Ini Ends Project ini berapa orang kira-kira ini? Ends Project sebenarnya ada 4. Cuma yang masih aktif 3 karena yang satu lagi sibuk. Jadi paling
jalan bertiga sih. Oh. Jadi nggak naik motor tuh, jalan. Jalan aja karena naik motor bertiga ditilang. Cengtri. Betul. Ya cengtri Nggak jadinya dah. butuh bensin juga ya. Enggak butuh kalau naik kagak usah. Jalannya Enggak bertiga. butuh. Kalau bertiga emang jalan, kalau motor ditilang. Bener-bener. Kalau jalan kaki air putih juga nyampe. Makanya itu. Yang penting jangan nyeker. Iya, nyeker repot ntar kayak ini ya nih. Kayak Baduy sebelah ya. Anjir pembahasan kemarin. Aduh. Oke, Udah berarti pokoknya yang penting kita kerjasama jalan terus, semuanya lancar, apa-apa dimudahkan dan mudah-mudahan sih maju. Maju lah terus. Maju bareng. Sukses terus lah. Iya. Ya kalau mau nyaksiin Korali TV sama Ens Project kolaborasinya kayak gimana, ceritanya kayak gimana, alurnya kayak gimana, endingnya juga kayak gimana, pantengin terus Ens Project sama Korali TV. Iya. Yoi. Pokoknya jangan lupa ini dah. Kita bakal ada yang seru-seru di situ ya. Seru-seru asik-asik, kocak-kocak dan mudah-mudahan menghibur. Dan ngabisin kuota. Udah lu pakai wifi tetangga lu aja. Lu bobol dulu tuh wifi. Nggak boleh ngebobol wifi. Enggak boleh. Nyolong sandi. Boleh. kerjaannya dia dulu. Oke, Gi. Kalau dibobol rusak dong. Rusak. Oke lah, pokoknya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Ens Project dan juga Korali TV. Yoi. Oke, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.